5 tanda energi pusaka menguasai tubuhmu. Halo, sedulur-sedulurku. Kembali lagi bersama saya di saluran yang selalu membahas misteri, spiritualitas, dan kearifan lokal. Apa kabar? Semoga selalu dalam lindungannya. Sebelum kita memulai pembahasan yang sangat menarik kali ini, saya mau ingatkan, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, subscribe channel ini, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari saya. Pernahkah kalian merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri kalian? Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang membimbing langkah kalian? Dalam primbon Jawa, hal ini seringkali dihubungkan dengan energi pusaka yang sudah menyatu dengan raga. Hari ini, kita akan bedah tuntas 5 tanda energi pusaka telah menguasai tubuhmu. Siap? Mari kita mulai. 1. Intuisi dan perasaan yang kuat. Intuisimu adalah kompas batin, dan ketika energi pusaka mulai bersemayam, kompas ini tidak lagi hanya menunjuk arah, melainkan menjadi peta digital yang sangat akurat. Perubahan ini bukan sekadar firasat ringan, melainkan sebuah peningkatan kepekaan batin yang signifikan. Kamu mulai menyadari adanya pola-pola yang sebelumnya tidak terlihat, seperti bisa membaca suasana ruangan atau memahami motif seseorang tanpa harus mereka berbicara. Ini adalah manifestasi dari energi pusaka yang bekerja dengan cara memperluas kesadaranmu. Dalam primbon, fenomena ini seringkali dikaitkan dengan aktivasi rasa atau pancer, yaitu pusat spiritual yang terhubung langsung dengan alam semesta. Energi pusaka bertindak sebagai jembatan yang mempercepat koneksi ini. Bayangkan dirimu memiliki antena yang tadinya hanya bisa menangkap gelombang radio biasa, kini mampu menangkap sinyal-sinyal dari frekuensi yang jauh lebih tinggi dan halus. Kamu mungkin mulai merasakan aura seseorang. Apakah itu aura kebaikan, kemarahan, atau kesedihan, hanya dengan berada di dekatnya. Sensasi ini bisa berupa rasa hangat di dada, merinding di tengkuk, atau bahkan semacam getaran energi yang samar. Lebih jauh lagi, intuisi yang diperkuat oleh energi pusaka bisa memengaruhi pengambilan keputusanmu. Kamu mungkin seringkali merasa didorong untuk melakukan sesuatu, atau justru dihalangi dari hal lain tanpa alasan logis yang jelas. Ikuti dorongan itu. Karena seringkali itulah bisikan dari energi pusaka yang membimbingmu menuju jalan yang tepat. Contohnya, tiba-tiba kamu merasa harus membatalkan janji atau mengambil rute yang berbeda saat berkendara, dan ternyata keputusan itu menghindarkanmu dari masalah atau kecelakaan. Ini adalah wujud dari proteksi batin yang diberikan oleh energi tersebut. Tingkat intuisi ini juga seringkali memengaruhi mimpi. Mimpi-mimpimu bisa menjadi lebih simbolis dan profetik. Kamu bisa mendapatkan petunjuk, peringatan, atau bahkan jawaban atas masalah yang sedang kamu hadapi melalui mimpi. Memahami bahasa mimpi menjadi kunci untuk menginterpretasi pesan-pesan yang disampaikan oleh energi pusaka. Semakin kuat energi ini menyatu, semakin jernih dan mudah kamu memahami pesan-pesan tersebut. Secara ilmiah, fenomena ini bisa dianalogikan dengan neurokimia otak. Energi pusaka bisa jadi memicu pelepasan hormon atau neurotransmitter tertentu yang meningkatkan fokus, kewaspadaan, dan kemampuan otak untuk memproses informasi nonverbal. Namun, dari sudut pandang primbon dan spiritual, ini adalah bukti bahwa alam semesta berkomunikasi melalui tubuhmu.
Kamu tidak lagi hanya sebagai pengamat, melainkan juga bagian dari aliran energi kosmik yang lebih besar. Pada akhirnya, intuisi yang kuat adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Kamu harus belajar membedakan antara intuisi murni yang berasal dari energi pusaka dengan pikiran atau ketakutanmu sendiri. Latihan meditasi dan kesadaran diri, mindfulness, dapat membantumu untuk menyempurnakan kemampuan ini. Ketika kamu mampu menguasainya, intuisi ini akan menjadi pemandu terbaik dalam setiap langkah hidupmu. Ini adalah tanda nyata bahwa energi pusaka telah memilihmu dan siap membimbingmu. 2. Peningkatan kemampuan fisik dan stamina. Energi pusaka tidak hanya bekerja pada dimensi spiritual, tetapi juga secara langsung memengaruhi raga atau jasmanimu. Tanda kedua yang paling sering dirasakan adalah peningkatan drastis pada kemampuan fisik dan daya tahan tubuh. Kamu mungkin menemukan dirimu memiliki stamina yang luar biasa, tidak mudah lelah meskipun melakukan pekerjaan berat, atau bahkan sembuh lebih cepat dari luka atau penyakit ringan. Secara harfiah, energi pusaka bertindak sebagai power bank spiritual yang terus-menerus mengisi ulang sel-sel tubuhmu. Dalam tradisi Primbon Jawa, energi ini sering disebut sebagai tenaga dalam atau kanuragan yang tidak kasat mata. Ini bukan berarti kamu tiba-tiba bisa mengangkat beban 100 kg, tetapi lebih kepada peningkatan efisiensi energi dalam tubuh. Otot-ototmu terasa lebih bertenaga, pernapasanmu menjadi lebih teratur, dan denyut jantungmu lebih stabil saat beraktivitas. Sebagai contoh, jika kamu seorang pekerja lapangan atau olahragawan, kamu mungkin akan merasakan perbedaan yang signifikan. Kamu mampu bekerja lebih lama tanpa merasa letih, dan tubuhmu terasa lebih ringan. Seringkali, energi ini juga memberikan proteksi fisik secara tidak langsung. Misalnya, kamu mungkin jatuh tetapi tidak mengalami luka serius, atau terhindar dari benturan yang seharusnya fatal. Ini adalah perwujudan dari pagar gaib yang menyelimuti tubuhmu, membuatmu seolah lebih tahan banting terhadap berbagai guncangan. Di balik fenomena ini, ada penjelasan esoteris. Energi pusaka dipercaya memperbaiki cahaya atau aura tubuh, membuatnya lebih padat dan kuat. Aura yang sehat adalah perisai alami terhadap berbagai penyakit dan kelelahan. Ketika aura ini diperkuat oleh energi pusaka, ia mampu menolak pengaruh-pengaruh negatif dari luar, termasuk virus, bakteri, atau energi negatif yang bisa membuat tubuh lemas dan sakit. Selain itu, peningkatan kemampuan fisik ini seringkali disertai dengan sensasi hangat yang menyebar di seluruh tubuh, terutama di telapak tangan dan kaki. Sensasi ini adalah bukti bahwa energi sedang mengalir dan mendistribusikan kekuatannya. Pada beberapa kasus, ada juga yang mengalami peningkatan suhu tubuh secara stabil, membuat mereka merasa lebih hangat dan kebal terhadap suhu dingin. Ini adalah efek samping dari aktivasi energi pusaka yang sedang menyesuaikan diri dengan raga. Penting untuk dipahami bahwa peningkatan fisik ini bukan hasil dari kekuatan supranatural yang instan, melainkan proses penyatuan yang bertahap. Seiring berjalannya waktu dan semakin kuatnya energi pusaka bersemayam, kemampuan fisikmu akan terus meningkat. Namun, jangan salah, ini bukan alasan untuk mengabaikan kesehatan fisik. Pola makan yang sehat dan olahraga yang teratur tetap penting untuk menjaga keseimbangan antara energi spiritual dan fisik. Secara keseluruhan, peningkatan kemampuan fisik dan stamina adalah bukti bahwa energi pusaka tidak hanya hadir sebagai entitas gaib,
tetapi juga menyatu dan memengaruhi setiap sel di dalam tubuhmu. Ia menjadikan tubuhmu lebih tangguh, lebih efisien, dan siap menghadapi tantangan fisik yang berat. Ini adalah manifestasi nyata bahwa raga dan jiwa telah bersinergi, menciptakan sebuah kesatuan yang luar biasa kuat dan berdaya. 3. Reaksi tubuh terhadap benda pusaka lain. Pernahkah kamu berada di dekat keris kuno, tombak, atau benda-benda pusaka lain dan tiba-tiba merasakan sensasi yang tak biasa? Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan reaksi alami antara energi di dalam dirimu dengan energi pusaka di sekitarmu. Dalam primbon, hal ini disebut getaran batin atau aura yang berinteraksi. Energi pusaka, baik yang sudah menyatu dengan tubuhmu maupun yang berada di benda lain, memiliki frekuensi spiritual tertentu. Ketika dua frekuensi yang sejenis bertemu, mereka akan saling beresonansi atau bereaksi. Kamu bisa merasakan sensasi ini dalam berbagai bentuk. Merinding atau bulu kuduk berdiri. Sensasi ini seringkali menjadi pertanda pertama. Ini adalah reaksi spontan dari sistem sarafmu terhadap frekuensi energi yang sangat kuat. Sensasi hangat atau dingin. Kamu mungkin merasakan gelombang hangat yang menyebar dari dada ke seluruh tubuh, atau sebaliknya, sensasi dingin yang menusuk. Ini adalah respons fisik terhadap fluktuasi energi yang terjadi. Ada tarikan energi. Beberapa orang bahkan merasakan seolah-olah ada tarikan halus yang membuat mereka ingin mendekat atau menyentuh benda pusaka tersebut. Ini adalah isyarat bahwa energi di dalam dirimu mengenali dan tertarik pada energi yang ada di benda tersebut. Reaksi ini mirip dengan bagaimana dua magnet yang sejenis akan saling menarik atau menolak. Semakin kuat energi pusaka yang bersemayam dalam dirimu, semakin kuat pula reaksimu terhadap benda-benda pusaka lainnya. Ini juga bisa menjadi cara untuk mengidentifikasi apakah sebuah benda benar-benar memiliki energi atau tidak. Jika tubuhmu tidak memberikan reaksi apapun, kemungkinan besar benda tersebut hanyalah benda biasa tanpa energi spiritual yang signifikan. 4. Kehadiran aroma atau wangi gaib. Salah satu tanda paling mistis dari energi pusaka yang telah menyatu dengan tubuh adalah munculnya aroma atau wangi gaib yang tidak memiliki sumber fisik. Aroma ini bisa datang dan pergi secara tiba-tiba, dan seringkali hanya kamu yang bisa menciumnya. Dalam tradisi spiritual Jawa, aroma ini adalah manifestasi dari hodam atau entitas spiritual yang bersemayam di dalam pusaka. Mereka berkomunikasi atau menunjukkan kehadirannya melalui indera penciuman kita. Aroma yang tercium bisa bermacam-macam, tergantung jenis pusaka dan hodamnya. Wangi bunga melati, kenanga, atau mawar seringkali dikaitkan dengan energi yang bersifat damai, menenangkan, atau memiliki hodam yang berjenis spiritual tinggi. Aroma cendana atau gaharu. Ini adalah wangi-wangian yang sering digunakan dalam ritual spiritual, menandakan energi yang kuat, berwibawa, dan bersifat protektif. Bau-bauan yang khas dan berbeda. Terkadang, kamu bisa mencium aroma yang tidak pernah kamu kenal sebelumnya, namun terasa sangat familiar dan menenangkan. Ini adalah tanda unik dari energi pusaka yang sudah menjadi bagian dari dirimu. Munculnya wangi ini adalah bukti bahwa energi pusaka tersebut sedang aktif. Bisa jadi ini adalah pertanda bahwa mereka sedang memberikan perlindungan, memberikan petunjuk, atau hanya sekadar menunjukkan bahwa mereka selalu mendampingimu. Jangan takut ketika mencium aroma ini, karena ini adalah sinyal positif dari energi yang telah menyatu denganmu. Jika kamu mengalami hal ini, cobalah untuk lebih peka terhadap perasaanmu. Seringkali, wangi ini disertai dengan intuisi yang lebih tajam atau sensasi fisik lainnya.
Ini adalah sebuah sistem komunikasi nonverbal antara dirimu dan energi spiritual yang menyertaimu. 5. Dihormati oleh makhluk halus. Tanda kelima, dan seringkali yang paling mengejutkan, adalah adanya perubahan dalam interaksimu dengan makhluk halus. Sebelum energi pusaka menyatu, kamu mungkin sering merasa tidak nyaman di tempat-tempat angker, sering diganggu oleh penampakan, atau bahkan merasa lemas tanpa sebab. Namun, setelah energi pusaka bersemayam, hal-hal tersebut akan berkurang drastis atau bahkan hilang sama sekali. Ini karena energi pusaka, terutama yang berasal dari pusaka luhur, menciptakan aura perlindungan yang sangat kuat di sekeliling tubuhmu. Aura ini bertindak sebagai pagar gaib yang secara otomatis menolak dan menetralkan energi negatif. Makhluk halus yang memiliki kepekaan terhadap energi akan merasakan kekuatan ini dan cenderung menjauh atau tidak berani mengganggu. Mereka melihatmu bukan lagi sebagai manusia biasa yang lemah, melainkan sebagai sosok yang memiliki penjaga atau energi pelindung yang kuat. Reaksi makhluk halus ini bisa bervariasi. Mereka menjauh. Kamu mungkin merasa tempat yang tadinya angker kini terasa biasa saja, atau gangguan-gangguan yang sering kamu alami tiba-tiba berhenti. Ini adalah tanda bahwa makhluk halus di sekitar telah menghormati energimu dan memilih untuk tidak berinteraksi. Memberikan isyarat hormat. Dalam beberapa kasus, ada makhluk halus yang justru memberikan isyarat hormat, seperti memberikan hembusan angin sejuk atau aroma wangi. Ini adalah bentuk komunikasi nonverbal yang menunjukkan pengakuan mereka terhadap energi yang kamu miliki. Menjadi pengikut. Pada tingkat yang lebih tinggi, ada kemungkinan beberapa makhluk halus yang memiliki niat baik akan menjadi pengikut atau pendamping spiritual. Mereka akan membantu memperkuat energi pusaka yang sudah ada di dalam dirimu. Fenomena ini bukanlah sihir, melainkan hukum alam yang berlaku di dimensi gaib. Energi yang lebih tinggi akan menguasai energi yang lebih rendah. Ini adalah bukti nyata bahwa energi pusaka telah memilihmu dan siap melindungimu dari berbagai gangguan, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Ini adalah sebuah anugerah yang harus disyukuri, namun juga harus digunakan dengan bijak dan tidak untuk tujuan yang jahat. Itulah 5 tanda utama yang bisa kalian perhatikan jika energi pusaka sudah menyatu dengan tubuh. Perlu diingat, energi ini adalah anugerah, jadi gunakanlah untuk kebaikan dan jangan pernah menyalahgunakannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada salah satu tanda di atas yang pernah kalian alami? Silakan bagikan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam spiritual.